Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga dalam acara ibadah kita saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik minggu Pergi dan beritakanlah firman Allah. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus,
supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya dan pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 774, ayatnya yang pertama. Sian ho mual hangon luani ai toro pe batanae akado do tura nampelahangi tahano Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Beginilah bunyinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pimpin aku dalam kebenaran-Mu dan ajari aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukannya hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 516, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Magodo
Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 730, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari membaca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 658, ayatnya yang pertama dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 28 Juni 2021 sampai dengan 4 Juli 2021. Kita dapat melihat di dalam lembar acara nama-nama yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pembubaran dan pelantikan panitia pembangunan gereja. Dalam ibadah di gereja saat ini dilaksanakan kegiatan pembubaran panitia pembangunan gereja periode 2015 sampai dengan 2021 dan juga pelantikan panitia pembangunan gereja periode 2021 sampai dengan 2025. Adapun kepengurusan yang terpilih dalam rapat pemilihan PPG periode 2021 sampai dengan 2025 pada hari Minggu 27 Juni 2021 yang lalu ialah Ketua Amang PM Panjaitan Boru Arwan, Wakil Ketua Amang H. Hutapea Boru Napitupulu, Bendahara Amang R. Manurung Boru Siagian. Ketiga, menyaksikan iman. Setelah melalui pembelajaran katekesasi Sidi selama 1 tahun lebih, maka pada hari Minggu 11 Juli 2021 yang akan datang, kita akan menyaksikan anak-anak kita tersebut, menyaksikan imannya di dalam kebaktian kita. Dan untuk menyempurnakan kegiatan pembelajaran tersebut, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu yang pertama evaluasi tulisan yang dilaksanakan pada hari Senin 5 Juli 2021 pukul 16 WITA. Yang kedua, pertemuan bersama orang tua atau wali dilaksanakan pada hari Selasa 6 Juli 2021 pukul 16 WITA. Ketiga, ibadah pemberangkatan lepas Sidi dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 19 WITA yang diikuti peserta Sidi dan juga keluarga. Keempat, rapat parhalado dan panitia pembangunan gereja. Pada hari Rabu 7 Juli 2021 akan diadakan rapat parhalado dan panitia pembangunan gereja kita yang bertempat di gedung gereja masuk pukul 19.30 WITA. Yang kelima, PA Remaja Naposo Bulung HKBP Borneo.
Pada hari Sabtu 10 Juli 2021 yang akan datang, gereja akan melaksanakan kegiatan PA Remaja Naposo Bulung yang dilaksanakan di gereja masuk pukul 19.30 WITA. Yang keenam, daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja dapat kita lihat di dalam lembaran acara yang ada pada kita. Untuk warta keuangan gereja, kita dapat melihat di dalam WA Group HKBP Borneo Banjarmasin. Demikian warta gereja untuk kita pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 669, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ringgas apapun bari tanah uli, bari taholongan ni Yesus Tuhan ki. Ringgas apapun ay nasitom membuat nasa bolso, so ada tudos ni. Ringgas apa boahon dari tanah umuli, mari taholongan ni Yesus Tuhan ki. Ringgas apapun bari tanah uli, ay tungso tarpatudos tuhuna ditahanoi. Ringgas apa boahon tusu dedongahaki, ay tumarhiteido manuaton niki. Ringgas apa boahon mari tanah umuli, mari taholongan ni Yesus Tuhan ki. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pada Minggu 5 setelah Trinitas, 4 Juli 2021. Tertulis pada Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat,
roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus, ada saya baca kisah nyata yang inspiratif. Seorang penginjil asal Inggris yang terkenal bernama David Livingstone. Dia terkenal karena perjuangannya yang begitu sangat berat untuk memberitakan firman Allah di Afrika Selatan selama 30 tahun. Dan dia berhasil memberitakan firman Allah di sana dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Tadinya banyak mereka bermental budak, tetapi setelah mendengarkan berita firman Allah, mereka tidak lagi bermental budak, tetapi sudah belajar mandiri, belajar untuk berkarya sendiri. Dan masih banyak hal yang dilakukan oleh David Livingstone agar masyarakat yang dilayaninya memperoleh hidup yang lebih baik, menemukan jati dirinya, dan merasakan kebahagiaan. Mendengarkan berita tentang David Livingstone, suatu hari ada satu lembaga pekabaran Injil. Mereka tertarik untuk membantu pelayanan David Livingstone di Afrika Selatan dengan maksud mengirimkan bantuan tenaga pelayan dan dana yang dibutuhkan. Dan lembaga ini mengirimkan surat kepadanya. Isinya seperti ini. Tuan David, kami rindu untuk membantu pelayanan Anda. Dapatkah Anda menunjukkan jalan yang baik agar kami bisa sampai di Afrika, tempat pelayanan Anda, dengan selamat? Dapatkah Anda menunjukkan jalan yang baik agar kami selamat sampai di sana? Merespon surat tersebut tanpa diduga, inilah balasan surat dari David Livingstone. Dia katakan seperti ini: jika Anda mau datang hanya bila ada jalan yang baik di Afrika, lebih baik Anda tidak usah datang. Sebab Tuhan hanya mengizinkan pelayan yang mau datang meskipun dia tahu bahwa tidak ada jalan di Afrika. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus, mungkin saja hal itu juga terjadi pada kita. Hanya mencari jalan yang baik, mencari suasana yang baik, menginginkan fasilitas yang baik agar kita bersedia untuk pergi memberitakan firman Allah. Dan kita mulai bertanya tentang situasi tempat pelayanan, tentang fasilitas yang ada. Tuhan, kami mau diutus, tapi bagaimanakah jalan ke sana? Adakah di sana mobil? Adakah di sana jaringan internet? Adakah di sana penginapan? Adakah di sana restoran dan lain-lain? Dan kemudian kita menyebutkan sederetan daftar kelemahan dan kekurangan kita sebagai alasan. Tuhan, kami siap, tapi apakah kami nanti akan diterima melayani sana? Karena kami tidak tahu main musik, karena kami tidak mengerti budaya setempat, karena tubuh kami akan gatal-gatal apabila mandi air merah, air gambut, dan kami tidak bisa tidur
kalau mendengar suara kodok setiap malam, dan lain-lain lagi berbagai alasan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan memanggil orang untuk memberitakan firman-Nya, untuk diutusnya memberitakan firman karena orang tersebut pintar? Karena pintar main musik, karena pintar berkhotbah? Apakah Tuhan memanggil seseorang karena dia kaya? Apakah Tuhan memanggil seseorang karena dia memiliki fasilitas yang lengkap? Jawabannya, Tuhan tidak pernah memanggil pelayannya berdasarkan keadaan orang tersebut. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia pintar main musik. Maka itulah yang dipanggil oleh Tuhan untuk diutusnya. Tetapi Tuhan memanggil dan memilih siapapun menurut kehendaknya. Dan Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan orang yang dipanggilnya dan yang diutusnya. Dan kalau kita yang terpanggil untuk diutus, kita hanya diminta supaya siap, bersedia, dan pergi. Demikianlah Bapak Ibu yang kita temukan dalam firman Tuhan hari ini. Sebagaimana topik khotbah ini adalah pergi dan beritakanlah firman Allah. Topik khotbah ini mengingatkan seluruh jemaat dan seluruh pelayan-pelayan gereja harus selalu giat dalam pemberitaan firman Allah. Akan tetapi bila dikatakan memberitakan firman Allah, sering sekali kita berpikiran bahwa pekerjaan itu hanyalah dikerjakan oleh pendeta, dikerjakan oleh guru jemaat, para penginjil, para evangelis, para bibelfro, diakones, dan penatua-penatua gereja. Dan kita membayangkan bahwa memberitakan firman Tuhan hanyalah dari mimbar seperti ini, tempat berkhotbah. Pemahaman itu sebenarnya tidak salah. Dan itu benar dalam arti formal, dalam arti legal. Akan tetapi, kalau dikatakan memberitakan firman Allah, itu memiliki arti yang sangat luas. Karena itulah tugas dan tanggung jawab seluruh umat Kristen di dunia ini. Bukan harus melalui mimbar khotbah, tetapi seluruh aspek kehidupan orang percaya itu merupakan mimbar baginya untuk memberitakan firman Allah melalui perbuatan yang baik, melalui sikapnya, cara bicaranya, dan juga cara bergaul, baik melalui perkataan, nasihat dan pengajaran, perbuatan dan kebajikan. Kita haruslah menabur kasih Kristus kepada orang-orang yang telah lebih dulu kita terima dari Kristus. Itulah benih firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini, dalam khotbah ini, Yesus mengutus ke-12 murid untuk memberitakan firman Allah. Dan dalam proses pengutusan tersebut, hal yang pertama yang dilakukan Yesus itu apa? Diberitakan dalam ayat 6b. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Hal ini memberi pengertian kepada kita. Pertama, kata berjalan. Yesus berjalan. Kalau dikatakan berjalan itu memberi sinyal bahwa sifat memberitakan firman Allah itu harus siap sedia, harus aktif, harus rajin, tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan, siap untuk capek, siap untuk lelah, tanpa ada sungut-sungut dan alasan lain. Pengertian kedua, ada kata keterangan tempat dari desa ke desa. Ini mengingatkan bahwa memberitakan firman Tuhan haruslah ke seluruh penjuru bumi, haruslah ke seluruh wilayah, ke seluruh desa, seluruh bumi. Jangan sampai ada tertinggal. Ketiga, ada kata mengajar. Dan inilah merupakan inti tugas tersebut.
Mengajar sama halnya dengan mendidik, menasihati, dan mengingatkan. Ajarkanlah firman Allah kepada seluruh makhluk agar mereka hidup sesuai dengan firman Allah, agar mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Ayat selanjutnya, kemudian Yesus memanggil ke-12 murid, dan mereka diberi kuasa atas roh-roh jahat. Ayat 7. Ini memberi jaminan bagi siapapun yang memberitakan Injil bahwa sebelum diutus terlebih dahulu dia telah diperlengkapi oleh Yesus. Tidak mungkin Yesus mengutus orang-orang yang percaya, mengutus para hamba-hambanya tanpa diperlengkapi, tanpa diberi kuasa kepada mereka. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa siapapun yang pergi, yang diutus tersebut, dia pergi bukan atas namanya sendiri, tetapi dia pergi atas nama Yesus. Dan bukanlah kuasanya yang dia pakai, tetapi biarlah kuasa Kristus yang bekerja dalam dirinya dalam memberitakan firman tersebut. Dan memang pada konteks firman Tuhan ini, kuasa itu diberikan karena ada tantangan yang sangat berat, yaitu roh-roh jahat, setan. Dengan kuasa Yesus mereka dapat mengusir setan. Dengan kuasa Yesus juga mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Kalau kita baca ayat 13. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan perbekalan mereka sehari-hari? Bagaimana makan dan minum mereka? Yesus berpesan supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan tersebut. Roti jangan dibawa, bekal pun jangan, uang pun jangan dibawa, dan jangan memakai 2 baju. Hanya diperbolehkan membawa tongkat dan memakai alas kaki. Ayat 8-9. Lalu apa yang menjadi bekal mereka sehari-hari? Selanjutnya dikatakan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 10. Inilah maksudnya bekal tersebut. Dan mereka akan memperoleh kebutuhannya pada orang-orang yang menerima mereka. Dan ternyata ada kalanya orang akan menolak mereka, orang akan tidak menerima mereka, orang tidak akan mendengarkan mereka. Untuk itu Yesus mengatakan, maka keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu dari kakimu, itu sebagai peringatan kepada mereka. Artinya, jangan memaksakan diri supaya orang menerima engkau, supaya orang mendengarkan khotbahmu. Supaya kamu jangan kecewa apabila ternyata ada yang menolak. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, memang tugas memberitakan firman Allah itu sungguh sangat berat, bahkan penuh resiko. Mengapa saya katakan sungguh berat? Mengapa sangat lelah? Misalnya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Memberitakan firman Allah tidak mengenal batas waktu, siang atau malam. Tetapi siap sedialah, kita akui ini akan sangat melelahkan. Mengapa dikatakan berat? Misalnya, kita harus menyatakan apa yang salah kalau salah, dan mengatakan apa yang benar kalau benar. Dan yang salah kita harus menegurnya. Ini pasti berat. Karena kita terkadang menjaga perasaan sesama kita, sehingga kebenaran dari Kristus seringkali kita sembunyikan. Karena kita tidak tega untuk menegur seseorang. Kita terlalu perasaan. Mengapa juga penuh resiko? Misalnya, akan tiba waktunya dan dikatakan oleh Yesus di sini, orang tidak mau menerima ajaran dan nasihat yang baik. Karena orang-orang lebih suka mendengar hal-hal yang memuaskan telinganya. Contohnya,
memuji-muji dirinya, bahkan lebih suka mendengarkan cerita dongeng. Contohnya Hasipi Lebibuon atau Hadatuon. Lelah, berat, dan penuh resiko. Itulah pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Akan tetapi, karena pekerjaan memberitakan firman Tuhan adalah demi penyataan Kristus dan demi kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan kelegaan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, maka Tuhan akan memberi keselamatan. Jadi, tidak perlu khawatir dan jangan takut dalam melakukannya. Hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang Kristen dalam rangka memberitakan firman Allah adalah menguasai diri. Dan sebenarnya inilah yang paling berat dan paling susah. Karena ada banyak godaan dan tawaran dari dunia ini. Harta, kekayaan, materi, dan kesenangan lainnya itu bisa menghambat kita untuk memberitakan firman Allah. Dan inilah tantangan yang paling berat. Demikian juga soal penderitaan. Ada banyak para pembawa berita tidak bersedia untuk menghadapi berbagai penderitaan. Dan resikonya adalah harus kita terima. Memberitakan kebenaran pastilah ada penderitaan. Karena memberitakan kebenaran maka kita akan dibenci, maka kita akan difitnah oleh orang lain. Namun sekali lagi, marilah kita lakukan semuanya itu demi penyataan Kristus dan demi kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Saya kutip dari firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Lakukanlah pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu saat ula tohonanmi. Artinya unang di paralang-alangan. Dalam melakukan tugas pelayanan, jangan suam-suam kuku. Tetapi haruslah kita lakukan secara baik dan juga sepenuh hati. Tunaikan dan selesaikanlah tugas panggilan pelayananmu dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, segenap akal dan pikiran, dan dengan taat kepada Sang Empunya firman. Dan perintah ini berlaku bagi semua orang Kristen. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan haruslah terus dilakukan dengan giat agar firman Tuhan tersebar dan tumbuh di setiap relung hati manusia di dunia ini, agar tercipta kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Mari kita ingat amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Kata pergilah berarti kita harus keluar dari zona aman kita. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus berbagi. Dan kita harus melakukan kasih demi terwujudnya penyataan Kristus dan kerajaan Allah di dunia ini. Pakailah seluruh talentamu, tenagamu, pikiranmu, dan hatimu. Beritakanlah firman Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami supaya giat untuk pergi memberitakan firman-Mu. Dan dalam setiap kehidupan kami dapat Kau pakai Tuhan sebagai penyataan akan firman-Mu. Oleh karena itu, ajari kami dan berilah kepada kami kekuatan penyertaan Roh-Mu supaya kami mampu untuk melakukannya, supaya kami bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Dalam aspek kehidupan kami menjadi pemberitaan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan.
kondo ano tabarita tu inganan aholomi ima holong nang hasitongan dami namanok tongi dami namanok tongi bicar dopati nungasan punaholomi uwasoni Kristus hotokong saliling-liling nai ikondo hitama katindakon Yesus Kristus partobusi asa tutorop na naolo manjakon nasitongi manjakon nasitongi ay nang bicar do hati uron nungasal punaholomi uwasoni Kristus hotokong saliling-liling nai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua nyawa juga hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Terlebih buat Amang Inang, remaja, Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Semoga Tuhan tetap menjagai, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Terlebih di dalam menghadapi situasi sulit karena COVID yang tak kunjung henti, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, di mana kita boleh berkegiatan dan beraktivitas terlebih di luar rumah. Tuhanlah yang menjagai dan Tuhanlah yang memberkati kita sekalian. Horas.